Pernah nggak sih kalian coba meyakinkan seseorang tentang sesuatu yang penting banget buat kalian, tapi argumennya kayak mental aja gitu? Kita semua pasti pernah ngalamin. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik tulisan yang bisa mengubah pikiran orang, lewat sebuah perdebatan yang seru. Jadi, gimana sih caranya memenangkan argumen lewat tulisan? Itulah pertanyaan yang bikin dua sahabat, Alex dan Ben, jadi beda pendapat. Mereka berdua dapat tugas buat nulis esai persuasif, tapi cara mereka, wah, beda banget. Di satu sisi, ada Alex, si pemikir logis. Buat dia, kunci kemenangan itu ya fakta yang jelas, dingin, dan gak bisa dibantah. Terus di sisi lain ada Ben, yang lebih berapi-api. Menurut dia, tulisan itu harus bisa nyentuh emosi dan bikin orang pengen bergerak. Alex yang otaknya selalu terstruktur, mulai duluan pakai istilah formal. Gini loh Ben, sebenarnya yang lagi kita tulis ini namanya teks eksposisi. Intinya ya kita jelasin ide kita secara logis biar pembaca jadi setuju. Ben langsung nyamber. Tunggu dulu Alex. Meyakinkan itu ada dua macam. Meyakinkan orang bahwa sesuatu itu penting, sama meyakinkan orang untuk bertindak. Itu dua hal yang beda banget, dan disitulah kita mandek. Alex ngejelasin strateginya. Gayaku itu tujuannya biar pembaca mikir, ini masalah penting ya. Aku mau mereka paham, tanpa harus nyuruh-nyuruh. Nah, itu namanya eksposisi analitis. Ben langsung nimpalin dengan semangat. Kalau aku beda, tulisanku harus ditutup pakai ajakan yang jelas. Kayak, ayo lakuin ini. Itu esensinya eksposisi hortatoris. Ini soal aksi. Alex nunjukin contohnya. Nih, lihat. Kalimat ini kan ngejelasin pentingnya pendidikan. Tujuannya cuma bikin kita manggut-manggut setuju dan mikir, bener juga. Tapi kan nggak ada perintah apa-apa setelahnya. Tujuannya pemahaman, bukan tindakan. Itu gaya analitis. Sekarang, bandingin sama gayaku. Seru, Ben. Ini tuh to the point. Saatnya mengambil tindakan. Lihat kan? Jelas banget. Ini tuh perintah, panggilan buat bergerak. Penulisnya mau kita berhenti mikir doang dan mulai bertindak. Itu hortatoris. Oke, jadi sekarang mereka udah sama-sama paham perbedaannya. Tapi, perdebatan belum selesai. Ternyata, beda tujuan ini juga mengubah seluruh struktur atau cetak biru tulisan mereka. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, yang menarik banget di sini, itu strukturnya. Alex nunjukin, lihat deh, awalnya kan sama. Ada tesis, ada argumen. Kita sama-sama nyatain posisi kita, terus didukung pakai bukti. Ben nambahin, betul, tapi lihat deh bagian akhirnya. Disitulah jalan kita misah. Alex ngejelasin, tulisanku ditutup pakai penegasan ulang. Aku memastikan, setelah orang selesai baca, ide itu tuh nempel banget di kepala mereka. Mereka pulang dengan keyakinan baru, bukan dengan daftar PR. Kalau gayaku, kata Ben sambil senyum, justru sebaliknya. Aku tutupnya pakai rekomendasi. Aku nggak mau mereka cuma yakin. Aku mau mereka action. Jadi aku kasih langkah-langkah konkret apa yang harus mereka lakuin setelah baca tulisanku. Perbedaan mereka ternyata nggak cuma di struktur. Alex dan Ben sadar kalau pilihan kata dan gaya bahasa mereka juga harus disesuaikan. Coba kita lihat senjata bahasa yang mereka pakai. Alex nunjuk ke kalimat kompleks. Buatku, ini kuncinya. Aku butuh struktur kalimat yang detail buat ngejelasin ide-ide rumit secara pas dan logis. Ben nimpalin. Nah, kalau aku, senjataku tuh kata-kata emotif. Kata kayak mengancam atau menyelamatkan itu bisa langsung nyentuh hati pembaca. Dan pakai kata kita, bikin mereka ngerasa jadi bagian dari gerakan ini. Ini bukan soal logika, ini soal rasa. Akhirnya mereka sampai di sebuah kesimpulan. Alex bilang, oh, jadi gayaku itu tujuannya buat meyakinkan pikiran pakai logika. Ben senyum dan nambahin, dan gayaku tujuannya buat menggerakkan hati biar mau bertindak. Dua-duanya punya tempatnya masing-masing. Nggak ada yang lebih baik, cuma tujuannya aja yang beda. Jadi, setelah ngeliat perdebatan mereka, sekarang giliran kalian yang jawab. Waktu kalian nulis buat meyakinkan orang lain, kalian itu siapa? Seorang analis yang membangun argumen kuat di dalam pikiran, atau seorang aktivis yang menyalakan api perubahan di dalam hati? Pilihan ada di tangan kalian.